Saudaraku, apa yang selama ini kamu lalui dalam diam akan segera terungkap, dan hal itu akan mengguncang semua orang yang merasa mengenalmu. Ceritamu bukan hanya kuat, itu eksplosif. Kebenaran yang kini siap kamu bagikan akan membuat banyak orang tercengang. Mereka pikir mereka memahami perjalananmu, mereka mengira tahu apa yang kamu hadapi, mereka merasa bisa menebak bagaimana akhir ceritamu, tapi mereka sama sekali tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pengungkapan yang akan kamu sampaikan akan memaksa semua orang untuk meninjau ulang segala yang mereka pikir. Mereka ketahui, ini bukan sekadar kisah biasa. Ini adalah bukti nyata tentang ketahanan, perjuangan, dan kemenangan. Sesuatu yang tak pernah mereka duga. Bersiaplah, akan banyak rahang yang terjatuh. Banyak pikiran yang tergunjang saat akhirnya kamu menyuarakan kebenaranmu. Tidak semua orang akan siap menerimanya. Tapi itu bukan urusanmu lagi. Alam semesta telah berbunyi dan bunyinya ditujukan untukmu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang. Alam semesta telah mempersiapkan momen ini sejak sebelum kamu lahir. Bintang-bintang telah selaras menciptakan pertemuan ilahi ini saat dimana kebenaran akhirnya mendapatkan panggungnya. Selama ini kamu telah memikul sesuatu yang berat, sesuatu yang bisa menghancurkan jiwa-jiwa yang lebih lemah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, kamu masih berdiri. Mungkin terluka, mungkin bengkok, tapi tidak hancur. Itulah yang tidak pernah mereka perhitungkan. Mereka tak pernah menduga bahwa badai yang mereka kirimkan tak akan menenggelamkanmu. Mereka lupa, kamu tidak pernah diciptakan hanya untuk berenang. Kamu dilahirkan untuk berjalan di atas air. Panggung semesta telah disiapkan untuk kehadiranmu. Sorotan yang dulu menyilaukanmu kini akan menerangimu. Penonton yang dulu berbisik-bisik memfitnahmu, kini akan terdiam membisu saat kamu bersuara. Ini bukan sembarang momen. Ini adalah momenmu. Momen yang diukir dari jalinan. Waktu abadi oleh tangan yang jauh lebih kuat daripada kuasa dunia manapun. Ada yang menyebutnya kebetulan ketika pintu-pintu tertutup di hadapanmu. Mereka menyebutnya sial ketika jembatan-jembatan hangus terbakar di belakangmu. Tapi kamu tahu, ya, kamu tahu semuanya adalah persiapan. Setiap penolakan adalah pengalihan. Setiap pintu tertutup adalah perlindungan. Setiap malam yang sunyi adalah pelajaran. Saat mereka tidur, kamu diajari langsung oleh bintang-bintang. Saat tadi mereka berpesta, kamu sedang dibentuk di dalam api yang tak sanggup mereka bayangkan. Tanda-tandanya sudah muncul di mana-mana, bukan? Angka-angka yang terus mengikutimu. Mimpi-mimpi yang terus datang menghantui. Pesan-pesan yang sampai padamu dari utusan yang paling tak terduga. Alam semesta tidak pernah salah saat ia berbicara sejelas ini. Sesering ini, sekeras ini. Saatnya mendengarkan, saatnya bergerak. Ceritamu bukan hanya kuat, ia berbahaya. Berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas kebohongan. Berbahaya bagi reputasi yang dibuat lewat tipu daya. Berbahaya bagi kenyamanan dunia yang lebih memilih menekan tombol tunda daripada menghadapi kebenaran. Itulah mengapa mereka berusaha membungkammu. Itulah mengapa mereka menyebutmu gila, labil, dan tak dapat dipercaya. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika suatu hari kamu berdiri dalam kekuatanmu dan menyuarakan kata-kata yang telah tertulis di jiwamu. Kata-kata itu membara di tenggorokanmu saat kamu mencoba tidur. Mereka berdenyut di ujung jarimu saat kamu terdiam. Itu bukan sekadar kenangan. Itu adalah pesan. Pesan yang dunia butuh dengar meskipun belum menyadarinya. Beberapa hal yang kamu alami melampaui penjelasan logis. Campur tangan supranatural. Keajaiban yang menyelamatkanmu. Kebetulan ilahi yang tak bisa dijelaskan dengan statistik. Kamu bahkan sempat mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Bertanya-tanya, mungkin mereka benar tentang dirimu. Tapi jauh di dalam, di balik keraguan yang mereka tanamkan, kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tahu apa yang kamu lihat. Kamu tahu apa yang kamu alami. Dan kini, saatnya mereka tahu juga. Mereka menjadikanmu tokoh jahat dalam cerita mereka. Kambing hitam yang nyaman, tempat sampah untuk semua proyeksi, kegagalan dan kekurangan mereka. Mudah untuk disangkal, mudah untuk dijatuhkan, mudah untuk dihancurkan. Atau begitulah yang mereka kira. Yang mereka gagal pahami adalah, kamu tidak bisa menghancurkan sesuatu yang dilindungi semesta. Kamu tidak bisa membungkam suara yang telah ditakdirkan untuk bersuara. Kamu tidak bisa mengubur sesuatu yang telah ditakdirkan untuk bangkit. Narasi yang mereka ciptakan tentangmu akan pecah seperti kaca yang dihantam beton.
Gambar palsu yang mereka proyeksikan akan menguap seperti kabut pagi yang lenyap di bawah terik matahari kebenaranmu. Ini bukan balas dendam, ini pemulihan. Ini bukan serangan, ini adalah penjelasan. Dan ketika kamu akhirnya bersuara, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Mereka yang punya telinga untuk mendengar akan mulai melihat. Potongan-potongan yang hilang akan mulai menyatu. Mereka akan mengingat momen-momen yang dulu tak masuk akal. Percakapan yang dulu terasa janggal. Situasi yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan saat kamu berbicara, kabut akan terangkat dari mata mereka. Mereka akan melihat, benar-benar melihat untuk pertama kalinya. Mereka akan berbisik, sekarang masuk akal. Dan mereka yang pernah mengatur pembunuhan karaktermu, mereka akan mengenali suaramu. Mereka akan merasakannya di tulang mereka, bahkan sebelum otak mereka memprosesnya. Dan sesuatu yang primitif akan terpicu dalam diri mereka. Bukan takut padamu, tapi takut pada satu hal yang selalu menakutkan bagi para penipu, pengungkapan. Beberapa orang yang mendengar pesan ini adalah mereka yang telah lolos dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang begitu gelap, begitu mengendalikan, begitu mencekik sampai kamu harus menghilang seperti hantu di malam hari. Tanpa ucapan selamat tinggal, tanpa alamat baru, tanpa penjelasan, hanya lenyap. Itu bukanlah tindakan pengecut. Itu adalah kecerdasan kosmis yang bekerja melalui intuisi kamu. Itu adalah tangan perlindungan yang membimbingmu keluar dari jalur kehancuran. Itu adalah kebijaksanaan melampaui usia yang berbisik, bukan ke arah ini, bukan di tempat ini, bukan dengan orang-orang ini, bukan sekarang. Kamu menghilang saat tak ada yang memperhatikan. Kamu mengganti namamu, nomormu, alamatmu, seluruh hidupmu. Bukan karena kamu lari dari sesuatu, tapi karena kamu sedang menuju sesuatu. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih murni, sesuatu yang telah ditakdirkan. Dan kini kisah pelarianmu akan menjadi peta jalan bagi kebebasan orang lain. Taktik yang kamu gunakan akan menjadi strategi bagi kelangsungan hidup orang lain. Keberanian yang kamu temukan di saat tergelapmu akan menjadi cahaya bagi orang lain di tengah malam mereka. Lihatlah, kamu sudah tahu permainan ini tidak adil. Dan jika kamu cukup memperhatikan, kamu tahu bahwa dinding mulai menyempit. Jadi mari kita bicarakan apa yang kita lakukan tentang semua ini. Ketika kita hidup dari hari ke hari di bawah perintah pasar, di mana keuntungan dan properti menguasai segalanya. Untuk didengar, untuk dipeluk, untuk diperlakukan dengan adil, itulah yang dituntut oleh manusia. Dan kami mendengarmu. Sebagai bentuk terima kasih kami, anggota berbayar mendapatkan akses ke pembacaan tarot mingguan secara langsung selama 1 jam, penuh panduan, wawasan dan kejelasan untuk perjalanan ke depan. Tapi, menendang seseorang yang sedang terpuruk itu hal yang tak bisa kami abaikan. Pelarianmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, itu juga untuk mereka yang masih terjebak di tempat kamu pernah berada, yang masih percaya kebohongan seperti yang dulu kamu percaya, yang masih bertahan dalam penderitaan yang nyaris membunuhmu. Mereka perlu tahu bahwa ini mungkin. Mereka perlu tahu bahwa ada sisi lain. Mereka perlu tahu, seseorang berhasil keluar dengan selamat, bukan hanya selamat tapi berkembang. Keseimbangan alam semesta telah lama tertahan. Dalam raga kosmik menunjukkan hutang yang belum dibayar. Hukum sebab akibat alam semesta telah bersabar. Mungkin terlalu sabar menurutmu. Namun tak pernah absen, tak pernah tidur, tak pernah tak sadar. Kini datanglah keseimbangan. Kini datanglah perhitungan. Kini datanglah saat di mana kekuatan semesta yang dulu tampak melawanmu, kini berdiri di belakangmu, di sampingmu, di depanmu, menciptakan jalan kekuatan yang akan membuat saksi-saksinya ternganga. Ini bukan sekadar momen pembenaran pribadi, ini adalah keadilan kosmik, mengenakan wajahmu, berbicara melalui suaramu, bersinar melalui matamu. Ini lebih besar dari sekadar balas dendam. Ini adalah pemulihan semesta yang mengalir melalui wadah manusia. Saat kamu berbicara, kata-katamu tidak hanya akan membawa informasi, mereka akan membawa energi. Energi yang bisa mengubah struktur molekul, energi yang bisa menggeser kondisi atmosfer, energi yang mengubah segalanya di level yang mendalam, yang bisa dirasakan orang lain meski mereka tak mampu menjelaskannya. Orang-orang yang dulu merendahkanmu telah merasakan kekuatan itu jauh sebelum kamu sendiri menyadarinya. Itulah mengapa kamu dianggap ancaman. Itulah mengapa kamu harus dikendalikan.
dikurung atau dihapus dari cerita mereka, karena keberadaanmu sendiri menantang realitas palsu yang mereka bangun. Kini saat kamu melangkah ke babak baru ini, semuanya berubah. Udara terasa berbeda saat kamu menghirupnya, warna tampak lebih hidup, suara terdengar lebih jelas, seakan-akan kamu selama ini hidup di versi dunia yang suram dan terdam, dan kini seseorang menaikkan volume dan kecerahan semesta. Inilah rasanya kebebasan, inilah hasil dari sebuah kesejajaran spiritual. Inilah yang terjadi saat kamu akhirnya melangkah penuh ke dalam ruang yang telah disediakan semesta untukmu sejak hari kelahiranmu. Di realitas baru ini, pintu tidak hanya terbuka, mereka terlepas dari engselnya saat kamu mendekat. Sumber daya tidak hanya muncul, mereka mengejarmu seolah kamu membawa suara kosmik. Orang-orang tidak hanya membantu, mereka muncul seolah ditugaskan secara khusus untuk misi hidupmu, membawa tepat apa yang kamu butuhkan, tepat di waktu yang kamu perlukan. Kamu akan melihat kembali hidup lamamu, dirimu yang dulu dan nyaris tak mengenalinya, bukan karena kamu telah menjadi orang lain, tetapi karena kamu akhirnya menjadi siapa dirimu yang sebenarnya. Di balik lapisan pola pikir lama, di balik topeng adaptasi, di balik baju zirah yang kamu kenakan demi bertahan, kini kamu berdiri terbuka, tanpa topeng, tanpa pelindung, dan di dalam kerentananmu yang mulia, kamu menemukan kekuatan terbesarmu. Perhatikan apa yang terjadi ketika keselarasan spiritual menjelma di dunia nyata. Saksikan banjir kelimpahan yang datang setelah ruang batinmu bersih. Lihatlah seberapa cepat dunia fisik mengatur ulang dirinya di sekitar kebenaran baru yang telah kamu klaim. Aliran keuangan yang sebelumnya terhambat tiba-tiba mengalir kembali. Peluang-peluang yang sebelumnya terasa selalu di luar jangkauan tiba-tiba muncul di hadapanmu. Hubungan-hubungan yang memberi energi alih-alih menguras, yang mengangkatmu alih-alih merendahkan, yang merayakan alih-alih sekadar mentoleransi. Semua itu menjadi hal yang biasa dalam hidupmu yang baru. Beberapa orang akan menyebutnya keberuntungan, yang lain menyebutnya kebetulan, dan sebagian lainnya akan menciptakan penjelasan rumit hanya untuk menghindari kebenaran yang lebih sederhana, bahwa ketika kamu selaras dengan tujuan kosmikmu, semesta akan menggerakkan langit dan bumi untuk mendukungmu. Ini bukan Injil kemakmuran, ini bukan pikiran magis. Ini adalah kebijaksanaan kuno yang dipahami oleh leluhurmu sebelum sinisme modern menggusur kecerdasan spiritual. Dunia materi selalu mengikuti dunia spiritual, sebagaimana bayangan selalu mengikuti bentuk. Ubah bentuknya, maka bayangannya pun tak punya pilihan selain ikut berubah. Rumah barumu, yang akan kamu peroleh dengan cara yang bagi orang lain tampak seperti keajaiban, akan menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal fisik, ia akan menjadi tempat perlindungan, markas besar, tempat aman, dari mana kamu akan meluncurkan misi-misi kebenaran yang akan mengubah hidup, mentransformasi komunitas, bahkan mengubah arah kesadaran kolektif. Pondasi dari kehidupan barumu ini tidak dibangun di atas pasir yang bergeser, tapi di atas batu karang kebenaran. Kebenaranmu yang diucapkan tanpa permintaan maaf, dijalani tanpa kompromi, dan dibagikan tanpa rasa takut. Tidak semua orang akan merayakan kemunculanmu, tidak semua akan bertepuk tangan atas suaramu, tidak semua akan menyambut kebenaranmu. Ini bukan hanya mungkin, ini pasti. Sebagian akan merasa tidak nyaman karena kebebasanmu menyoroti penjara mereka, keberanianmu menyinari kepengecutan mereka, kejernihanmu memperlihatkan kebingungan mereka, kelimpahanmu menyingkap pola pikir kekurangan mereka, penyembuhanmu memicu luka-luka mereka yang belum pernah dihadapi. Sebagian akan benar-benar bermusuhan karena keberadaanmu sendiri mengancam sistem yang telah mereka bangun, kebohongan yang mereka sebarkan, dan citra yang mereka proyeksikan. Kamu adalah kontradiksi hidup terhadap narasi yang mereka konstruksi dengan hati-hati. Kamu adalah pengecualian yang membantah aturan mereka. Kamu adalah mukjizat yang menantang paradigma terbatas mereka. Saksikan bagaimana mereka gelisah, perhatikan bagaimana mereka mencoba menulis ulang sejarah secara real time. Amati usaha mereka yang putus asa untuk mendiskreditkan apa yang tak bisa didiskreditkan, menyangkal apa yang tak bisa disangkal, menghapus apa yang telah tertulis secara permanen dalam catatan kosmik. Ketidaknyamanan mereka bukan urusanmu, permusuhan mereka bukan masalahmu. Kemampuan atau ketidakmampuan mereka untuk mengintegrasikan kebenaranmu ke dalam sudut pandang mereka bukan tanggung jawabmu.
Satu-satunya kewajibanmu adalah kepada kebenaran. Satu-satunya komitmenmu adalah kepada cahaya. Satu-satunya loyalitasmu adalah kepada misi yang telah tertulis dalam DNA spiritualmu. Bahkan sebelum bentuk fisikmu tercipta di dimensi ini. Ketika sebuah bintang meledak di angkasa jauh, dampaknya bergaung melintasi galaksi selama berabad-abad. Demikian pula ketika kamu mengucapkan kebenaranmu ke dalam keberadaan, gaungnya akan menjalar jauh melampaui lingkaran terdekatmu, jauh melampaui kesadaranmu, bahkan jauh melampaui umur fisikmu. Seseorang di negara lain akan mendengar ceritamu secara tidak langsung dan mendapatkan keberanian untuk meninggalkan pelaku kekerasan. Seorang remaja akan menemukan kesaksianmu di internet dan memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya. Seorang tokoh berpengaruh akan tersentuh oleh perjalananmu dan mengubah kebijakan yang berdampak pada ribuan orang. Seorang pemimpin masa depan akan menjadikan kisahmu sebagai katalis yang menuntunnya ke jalan takdir. Kamu tak akan tahu sebagian besar dari dampak ini. Kamu tak akan bisa mengukurnya. Kamu tak akan menerima pengakuan duniawi untuk sebagian besar transformasi ini, tapi semesta mencatat segalanya. Buku besar universal tak pernah melewatkan satu pun. Ekonomi spiritual tak pernah menyia-nyiakan apapun. Setiap air mata yang kamu tumpahkan dalam diam, setiap doa yang kamu bisikkan dalam kegelapan, setiap momen di mana kamu memilih untuk terus berjalan ketika menyerah tampak lebih masuk akal. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan ketika balas dendam terasa lebih mudah, tak ada satu pun yang sia-sia. Semua itu adalah investasi, mengumpulkan bunga majemuk di rekening yang sebentar lagi akan bisa kamu akses. Ketika kamu akhirnya mengambil mikrofon, secara harfiah ataupun metaforis, sesuatu akan berubah dalam suaramu. Mereka yang mengenalmu mungkin bahkan tak mengenali suara itu pada awalnya. Apakah itu benar-benar dia? Mereka akan bertanya, apakah dia selalu bersuara seperti itu? Yang mereka dengar adalah suara dari dirimu yang sejati untuk pertama kalinya. Suara yang tak lagi disaring oleh ketakutan, tak lagi terdistorsi oleh keraguan, tak lagi dikecilkan oleh keinginan untuk menyenangkan. Inilah suaramu dalam bentuknya yang paling kuat, paling beresonansi, dan paling jujur. Bicaralah dengan otoritas yang telah dianugerahkan padamu, bukan oleh lembaga manusia, tapi oleh penunjukan kosmik. Bicaralah kepada dunia, bukan sebagai seseorang yang mencari persetujuan, tetapi sebagai seseorang yang menyampaikan wahyu. Berdirilah, bukan sebagai pemohon yang memohon untuk didengar, tapi sebagai peramal yang tetap berbicara, entah orang lain siap untuk mendengarkan atau tidak. Katakan pada mereka apa yang telah mereka lakukan, bukan karena dendam, tetapi karena kejernihan, bukan karena ingin menyakiti balik, tetapi karena kamu tak lagi ingin memikul beban yang seharusnya bukan milikmu. Katakan dengan tenang tanpa amarah yang membakar, namun dengan kebenaran yang jelas. Biarkan mereka tahu bagaimana tindakan mereka pernah melukai, pernah meremukkan hatimu, pernah membuatmu merasa kecil dan tidak berharga, bukan untuk membuat mereka menderita, tapi karena kamu sudah tidak ingin hidup dalam kebungkaman, karena keheningan hanya melanggengkan luka, karena diam terlalu lama telah membuatmu hampir kehilangan diri sendiri. Katakan pada mereka apa yang telah diucapkan, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menerangi. Tunjukkan bagaimana kata-kata mereka pernah menjadi racun yang merayap perlahan ke dalam jiwamu, bagaimana candaan yang menyindir, kritik yang tersembunyi, dan ucapan yang meremehkan pernah menjadi suara latar dalam pikiranmu. Setiap kali kamu mencoba percaya pada dirimu sendiri, bukan untuk membalas, tetapi untuk mengembalikan kuasa atas narasi hidupmu, untuk menunjukkan bahwa kamu tak lagi hidup dalam definisi mereka, bahwa kamu kini berdiri sebagai seseorang yang tak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka, yang tak pernah benar-benar melihatmu. Katakan pada mereka apa yang telah terjadi, bukan untuk menghidupkan kembali trauma, tetapi untuk melepaskan kebenaran. Ajak mereka untuk melihat sejenak ke belakang, ke jalan penuh duri yang pernah kamu tempuh dalam diam. Tunjukkan betapa kamu pernah jatuh terpuruk dan meragukan hidup itu sendiri. Tunjukkan betapa banyak malam kamu menangis dalam diam, betapa banyak doa kamu panjatkan dalam keputusasaan, tetapi bukan untuk meminta simpati, melainkan karena kamu berhak atas kebenaranmu sendiri. Karena hanya dengan mengakui luka, kamu bisa benar-benar sembuh. Karena hanya dengan menyuarakan kenyataan,
kamu bisa benar-benar bebas. Lalu katakan pada mereka apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana kegelapan memberi jalan bagi fajar, bagaimana rasa hancur berubah menjadi keutuhan, bagaimana air mata menjadi benih dari kekuatan yang tak tergoyahkan. Katakan bahwa setelah semua itu, kamu bangkit, bahwa dari reruntuhan, kamu membangun sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Dari keyakinan bahwa hidup bukan tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang tumbuh setelahnya. Ceritakan bahwa meski mereka mengira kamu akan hancur selamanya, kamu justru menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik segala rasa sakit itu. Kamu menjadi seseorang yang tak hanya bertahan, tetapi berkembang. Seseorang yang tak lagi meminta izin untuk bersinar. Katakan bahwa luka-luka itu mengajarimu hal-hal yang tak bisa diajarkan oleh buku manapun, bahwa kamu belajar siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat kamu mudah dicintai, bahwa kamu belajar memeluk dirimu sendiri saat dunia tak memberi pelukan, bahwa kamu belajar berdiri di tengah badai dan tidak lagi takut basah. Katakan bahwa semua yang dirancang untuk menghancurkanmu justru menjadi fondasi dari takdirmu, bahwa jika bukan karena pengkhianatan, kamu tak akan belajar batasan. Jika bukan karena penolakan, kamu tak akan tahu betapa berharganya dirimu. Jika bukan karena kehilangan, kamu tak akan benar-benar memahami makna hadir. Jika bukan karena kegelapan, kamu tak akan pernah menghargai cahaya yang kini menerangi jalanmu. Dan yang terpenting, katakan bahwa kamu memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu pantas untuk damai, karena kamu pantas untuk melangkah tanpa beban yang tak lagi kamu bawa. Karena kamu tahu kekuatan sejati bukan terletak pada membalas, tetapi pada mampu berjalan tanpa perlu menyakiti balik. Katakan bahwa kamu kini berjalan dalam panggilan yang lebih besar yang tidak bisa dihentikan oleh masa lalu, yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang pernah meragukanmu, yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun yang pernah dirancang melawanmu. Kamu adalah bukti hidup bahwa dari kehancuran bisa lahir keagungan, bahwa dari ketidakadilan bisa muncul keadilan dalam bentuk pertumbuhan pribadi, bahwa takdir Tuhan tak bisa dibatalkan oleh niat jahat manusia. Jadi katakan semuanya, dengan kepala tegak dan suara yang tak gemetar, dengan hati yang kini bebas dan jiwa yang tak lagi tertawan. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyatakan, ini aku masih di sini. Lebih kuat, lebih bijak, lebih utuh, dan tak seorang pun bisa mengambil itu dariku lagi. Kontras antara apa yang diprediksi tentangmu dan apa yang telah engkau capai mungkin adalah kesaksianmu yang paling kuat. Kontras antara apa yang telah mereka lakukan padamu dan apa yang kau lakukan dengan itu adalah argumenmu yang paling meyakinkan. Kontras antara siapa yang mereka katakan dirimu dan siapa yang telah kau buktikan dirimu adalah bukti yang paling tak terbantahkan. Mereka bilang, aku tidak berharga. Lihat nilai yang telah kuciptakan. Mereka bilang, aku gila. Lihat kejernihan yang telah kucapai. Mereka bilang, aku selesai. Lihat awal baru yang kutemukan. Mereka bilang, aku terkutuk. Lihat berkah yang kini mengalir melalui diriku. Kontras ini bukan sekadar narasi yang menarik. Ini adalah puisi kosmik. Ini adalah alam semesta yang menunjukkan sifat dasarnya melalui kisah hidup manusia. Cahaya mengikuti kegelapan. Pertumbuhan mengikuti pemangkasan. Kebangkitan mengikuti penyaliban. Inilah pola yang ditenun dalam jalinan keberadaan itu sendiri, dan hidupmu telah menjadi bukti berjalan dari kebenaran universal ini. Yang membuat ini semakin kuat adalah kamu tidak merancang kontras ini. Kamu tidak mengatur keadaan ini demi efek dramatis. Kamu hanya hidup dengan tulus, konsisten, setia, dan kontras itu terbentuk dengan sendirinya, seperti bayangan yang muncul secara alami saat cahaya menyinari. Jangan salah paham, waktu pewahyuan ini bukan kebetulan, bukan insidental, bukan acak. Koreografi kosmik ini tepat, penuh tujuan, sempurna. Kenapa sekarang? Kenapa bukan bertahun-tahun lalu saat lukamu masih segar? Kenapa bukan bertahun-tahun dari sekarang, ketika lebih banyak bukti telah terkumpul? Karena sekarang adalah saat ketika kesadaran kolektif siap menerimanya. Sekarang adalah saat dampaknya akan maksimal. Sekarang adalah saat gelombang. Energi ini akan menciptakan transformasi paling berarti. Beberapa penjajaran planet hanya terjadi sekali dalam beberapa ratus tahun. Beberapa peristiwa astronomi hanya bisa dilihat dari lokasi dan waktu tertentu.
Beberapa gerbang kosmik hanya terbuka sebentar lalu tertutup selama berabad-abad. Momen ini, momenmu memiliki makna kosmik yang serupa. Pesan yang kamu bawa tidak bisa disampaikan lebih awal. Frekuensinya belum cocok dengan penerima kolektif. Dan tak bisa disampaikan nanti. Urgensinya akan berkurang dan kekuatannya akan pudar. Ini harus disampaikan sekarang. Harus olehmu, harus diucapkan. Penjaga waktu semesta telah menghitung mundur menuju momen ini sejak sebelum waktu itu sendiri diukur oleh alat buatan manusia. Kalender kosmik telah melingkari tanggal ini dengan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata untuk menembus alam fisik. Lihat peristiwa dunia, lihat pergeseran budaya, lihat perkembangan teknologi, lihat kebangkitan spiritual yang terjadi serentak di seluruh dunia. Kisahmu tidak terpisah dari arus ini. Here adalah bagian yang tak terpisahkan. Suaramu bukan nada asing dari simfoni ini. Ia adalah nada penting yang tanpanya seluruh komposisi akan terasa kurang lengkap. Saat kamu membangun di atas fondasi kebenaran yang kini terungkap, rasakan betapa kokohnya ia menopang langkahmu. Tidak seperti pasir kebohongan yang mudah bergeser, tidak seperti tanah liat setengah kebenaran yang mudah runtuh, tidak seperti tanah basah penipuan yang menenggelamkan. Fondasi ini menopangmu, ia mendukung, ia menguatkan, ia bertahan. Struktur yang dibangun di atas fondasi ini tidak akan runtuh oleh tekanan. Hubungan yang terbentuk di atas fondasi ini tidak akan hancur saat krisis. Keputusan yang dibuat dari fondasi ini tidak akan membawa penyesalan. Visi yang diluncurkan dari fondasi ini tidak akan memudar menjadi kekecewaan. Manifestasi fisik akan menyusul. Rumah yang dulu tak mampu kau beli, kesempatan yang dulu tak bisa kau akses, koneksi yang dulu tak bisa kau jalin, pengaruh yang dulu tak bisa kau genggam, semua itu akan terwujud. Bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai ekspresi alami dari hidup yang selaras. Namun sekalipun setiap berkat materi tertunda, atau bahkan ditolak, meski tidak akan terjadi, fondasi ini sudah cukup. Tanah kebenaran yang kokoh di bawah kakimu, platform keaslian yang tak tergoyahkan menopang sikapmu, batu penjuru kesejajaran yang tak tergeser, mengakar dalam jiwamu. Dari fondasi ini, kamu bisa kehilangan segalanya secara eksternal dan tetap berdiri teguh. Kamu bisa dilucuti dari semua harta dan tetap tak tergoyahkan. Kamu bisa menghadapi badai paling dahsyat dan tetap tak tertunduk. Itulah kekuatan membangun di atas kebenaran, bukan kenyamanan. Di atas realitas, bukan selera. Di atas prinsip kosmik, bukan pendapat manusia. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang akan menjadi warisan. Setiap kebenaran yang kamu ungkap akan menjadi pusaka. Setiap kisah yang kamu bagi akan menjadi teks suci bagi generasi mendatang, yang akan mempelajari perjalananmu, bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tapi sebagai instruksi spiritual. Kata-kata yang akan kamu lepaskan ke udara tidak akan menguap seperti embun pagi. Mereka tidak akan lenyap seperti awan yang berlalu. Kata-kata itu akan mengkristal menjadi bentuk permanen, menjadi monumen yang lebih tahan lama daripada granit, lebih berharga daripada emas, lebih bermakna daripada penanda material apapun. Jauh setelah struktur fisik hancur menjadi debu, kata-katamu akan terus menciptakan. Jauh setelah tubuhmu kembali menjadi unsur-unsur alam, kebenaranmu akan terus mentransformasi. Jauh setelah namamu berubah bentuk dalam ingatan kolektif, esensimu akan terus menginspirasi. Ini bukan kesombongan, ini bukan ego, ini adalah fakta kosmik yang sederhana. Kebenaran bertahan, kebenaran menciptakan, kebenaran mentransformasi. Dan kamu, ya, kamu telah diposisikan sebagai wadah bagi kebenaran yang dunia sangat butuhkan, yang jiwa-jiwa kelaparan akan keberadaannya, yang masa depan sedang menunggu untuk menerimanya. Bukan besok, bukan saat keadaan membaik, bukan ketika kamu merasa lebih siap, bukan ketika perlawanan berkurang, bukan ketika dukungan meningkat. Sekarang jendela kosmik telah terbuka, sinar ilahi sedang terfokus, panggung semesta telah disiapkan, penonton abadi telah duduk menanti, mikrofon spiritual telah dinyalakan dan diletakkan tepat di depanmu. Sampaikan kebenaranmu dengan seluruh kekuatan jiwamu. Ceritakan kisahmu dengan otoritas penuh dari pengalamanmu. Bagikan perjalananmu dengan keaslian total dari jiwamu. Jangan tahan apapun karena rasa takut. Jangan encerkan apapun demi kenyamanan. Jangan saring apapun karena ingin disetujui. Waktu untuk kebenaran setengah-setengah telah berlalu. Tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan cahaya di balik tirai ketakutan atau kepura-puraan. Era kompromi terhadap suara hati telah mencapai akhirnya. Semua yang palsu,
Semua yang dibentuk oleh harapan orang lain dan tekanan dunia luar akan luluh dalam terang yang tak bisa lagi dibendung. Ini adalah masa di mana integritas bukan hanya kebajikan, tapi kebutuhan. Dunia haus akan suara-suara otentik, dan semesta telah menantimu untuk akhirnya berbicara dengan seluruh kebenaranmu. Momen untuk pewahyuan sepenuhnya telah tiba, bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktu ilahi telah mengaturnya. Apa yang dulu kamu sembunyikan, karena takut disalahpahami, kini akan menjadi obor yang menuntun banyak jiwa keluar dari kegelapan. Kebenaran yang selama ini kamu jaga rapat-rapat, seperti permata langka, kini akan bersinar untuk menyinari jalan bagi mereka yang tersesat. Ini bukan tentang membuat semua orang mengerti. Ini tentang menjadi saluran bagi kebenaran yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu akan mengejutkan banyak orang dengan ceritamu, bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena kisahmu menyimpan kekuatan yang tak terduga. Mereka tidak tahu proses yang kamu lewati. Mereka tidak melihat malam penuh air mata dan doa tanpa suara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dari luka terdalammu akan lahir pesan yang bisa menyembuhkan orang lain. Kisahmu bukan sekadar pengalaman pribadi. Ia adalah naskah ilahi yang akan membuka mata dan menyentuh hati. Kamu akan mengubah begitu banyak kehidupan dengan kesaksianmu, karena setiap kata yang kamu ucapkan tidak datang dari teori, tapi dari perjalanan yang telah kamu jalani sendiri. Kamu tidak hanya bicara tentang kesembuhan, kamu telah melaluinya. Kamu tidak hanya bicara tentang pengampunan, kamu telah memberikannya kepada mereka yang paling melukaimu. Kesaksianmu akan menjadi jembatan bagi mereka yang putus asa, dan jalan pulang bagi mereka yang merasa tersesat terlalu jauh. Kamu akan menggeser frekuensi kesadaran kolektif dengan kebenaranmu, karena kata-katamu akan membawa resonansi yang menyentuh inti jiwa. Kamu tidak berbicara untuk ego, kamu berbicara untuk jiwa. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, kebenaranmu akan menjadi gema yang membangunkan mereka yang tertidur. Energi yang kamu pancarkan akan menyentuh orang-orang, bahkan sebelum mereka memahami maknanya secara intelektual. Kamu akan menjadi titik nyala dalam jaringan kesadaran umat manusia, pemicu perubahan, pembawa terang. Dan ketika itu terjadi, semesta sendiri akan berdiri dan bertepuk tangan. Karena kamu menjalankan peranmu dengan sepenuh hati, karena kamu tidak menyerah. Meski jalannya sunyi dan berat, semesta telah menyaksikan setiap langkahmu, setiap pengorbanan, setiap keheningan yang kamu hadapi sendirian. Dan kini, ketika kamu melangkah ke dalam terangmu sepenuhnya, seluruh alam akan bersorak dalam sukacita, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang melihat dengan mata hati. Kosmos akan bergetar dalam resonansi dengan kata-katamu, karena kata-kata yang lahir dari kebenaran sejati membawa kekuatan yang melampaui ruang dan waktu. Setiap getaran dari suaramu akan menyentuh simpul-simpul energi yang tertidur, membangkitkan jiwa-jiwa yang selama ini tertahan oleh rasa takut dan keraguan. Suaramu bukan hanya milikmu, ia adalah gema dari keheningan panjang yang akhirnya menemukan saluran untuk diungkapkan. Alam spiritual akan merayakan keselarasan kebenaran yang disampaikan melalui wadah yang telah dipersiapkan secara sempurna untuk tujuan ini, di waktu ini, di tempat ini, untuk momen ini. Kamu adalah wadah itu. Kamu adalah bukti bahwa persiapan ilahi tidak pernah sia-sia. Segala hal yang kamu alami, pahit maupun manis, adalah bagian dari penyusunan harmoni yang hanya bisa dimainkan oleh jiwa yang telah dilatih dalam keheningan. Kamu adalah instrumen yang telah disetel dengan kesabaran surgawi untuk memainkan nada yang akan menyembuhkan dan menyatukan. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang kamu jalani bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Bukan untuk menyesuaikan, tapi untuk membebaskan. Karena dunia tidak butuh salinan. Dunia menantikan orisinalitasmu. Dan langit menunggu saat kamu menyadari bahwa cahaya yang kamu bawa bukan sekadar pantulan, melainkan sumber yang tak pernah padam. Dan sekarang saatnya bersinar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Aiman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.